Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, setelah minggu lalu kita membahas materi tentang sistem operasi jaringan, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 kali ini, saya akan membahas materi tentang DHCP server. Apa itu DHCP server dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak video kali ini. Baiklah pelajar Skapsa, langsung saja kita mulai materi video kali ini tentang pengantar DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi materi kali ini ada pada kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang mengevaluasi DHCP server. Tujuan dari materi kali ini, setelah kalian menyimak dan memahami isi dari materi video, saya berharap kalian dapat menjelaskan konsep tentang DHCP server. Kemudian, kalian dapat menjelaskan fungsi dari DHCP server, dan yang terakhir, kalian juga dapat memahami prinsip dan cara kerja dari DHCP server. Ini merupakan materi DHCP server. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan kalian dulu, mereview kembali materi-materi kelas 10 dulu tentang IP address. Jadi, nanti topik pertama kita hari ini adalah IP address. Kemudian, kita akan membahas metode pengalamatan IP address. Yang pertama ada static IP, berikutnya juga ada dynamic IP. Pada video selanjutnya, baru nanti kita akan membahas tentang DHCP server. Anak-anakku, kenapa kalian membutuhkan preview kembali IP server? Saya berpendapat, kalau kalian tidak menguasai benar-benar materi IP address, kalian tentu akan kurang juga memahami dari materi DHCP server. Baiklah, langsung saja kita mulai pokok bahasan pertama kita tentang IP address. Jadi, apa itu IP address? Sebelum itu, pernahkah kalian membayangkan ketika kalian menggunakan berbagai macam jejaring sosial, kalian pernahkah membayangkan bagaimana kalian dapat terhubung antara satu dengan yang lain? Bagaimana kalian dapat terhubung dengan teman-teman kalian yang lain? Jika kita lihat ilustrasi gambar ini, ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan HP, dan juga ada yang menggunakan laptop. Semuanya terhubung dengan menggunakan sebuah IP address. Jadi, apa itu IP address? IP address merupakan sebuah alamat global yang unik. Saya ulangi kembali, IP address merupakan alamat yang unik. Alamat tersebut diberikan kepada sebuah interface jaringan, sebuah perangkat jaringan. Ketika jaringan tersebut terhubung dalam sebuah jaringan yang lebih besar, internet. Pelajar Skapsa sekalian, untuk memudahkan kalian memahami materi tentang IP address, di sini saya sudah memberikan dua analogi. Yang pertama, saya yakin pasti kalian semua memiliki sebuah HP. Untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, kalian pasti membutuhkan sebuah nomor telepon, nomor HP. Jika di sini kalian perhatikan, saya ibaratkan menjadi sebuah perangkat komputer. Lalu nomor HP kalian ini merupakan nomor HP yang unik, tidak dimiliki oleh orang yang lain. Itulah yang disebut sebagai IP address. Saya ulangi lagi, kalian di sini dianalogikan sebagai sebuah perangkat komputer. Alamat nomor telepon kalian itu diibaratkan sebagai sebuah IP address. Seperti itu, lanjut kita analogikan lagi untuk yang kedua. Pada analogi yang kedua, saya menggambarkan sebuah perangkat komputer seperti sebuah rumah. Untuk dapat menuju rumah tersebut, kalian pasti membutuhkan sebuah nomor rumah dan juga nama jalan. Nomor rumah, nama jalan tersebut merupakan IP address. Dapat diibaratkan sebagai sebuah IP address.
Anak-anakku, saya berharap setelah saya memberi analogi tadi, kalian dapat mengerti, lebih memahami apa itu IP address. Saya berharap jika kalian masih ada kesulitan, belum memahami apa itu IP address, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar video kali ini. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, kita bahas mengenai fungsi IP address. Untuk apa dibutuhkan sebuah IP address? Yang pertama, sebagai sebuah identitas. Sebagai sebuah identitas. Tiap-tiap komputer pasti membutuhkan identitas. Sama seperti kita. Kita membutuhkan sebuah nama. Seperti itu juga perangkat-perangkat pada sebuah jaringan. Lalu fungsi IP address selanjutnya adalah sebagai alamat. Tentu kalau tidak ada alamat, kita tidak akan tahu siapa yang mengirimkan data, siapa yang menerima data. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah IP address. Oke, sebelum kita membahas materi IP address lebih lanjut, saya membutuhkan sebuah jawaban dari kalian. Saya berharap kalian dapat memecahkan sebuah permasalahan yang saya berikan. Jadi, seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan IP address semakin besar. Dari hari ke hari, IP address jumlah alamatnya semakin menipis. Jika kalian sebagai seorang administrator jaringan, bagaimana tindakan kalian untuk menyelesaikan masalah semakin tipisnya IP address tersebut? Jawaban kalian silahkan nanti dikirimkan di Google Classroom sesuai dengan kelas kalian. Pelajar Skapsa sekalian, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, sebagai calon administrator jaringan, kira-kira bagaimanakah penulisan alamat IP pada sebuah perangkat komputer? Jadi, sebelum kalian menuliskan alamat IP, kalian harus mengetahui dulu beberapa peraturan yang harus diikuti, harus dipahami ketika akan menuliskan alamat IP. Peraturan tersebut yang pertama adalah bilangan biner terdiri dari 32 digit bilangan bit. Artinya bilangan 1 dan 0. Dulu di kelas 10 saya yakin mata pelajaran Siskom sudah memberikan banyak sekali pengetahuan bagaimana cara merubah bilangan biner ke desimal ataupun sebaliknya. Hanya akan kita ulangi saja hari ini. Kemudian IP address tersusun dari 4 oktet. Oktet yang dimaksud di sini adalah bagian-bagian. Tiap-tiap oktet nanti akan dipisahkan oleh tanda titik. Dan yang terakhir, IP address dibagi menjadi dua, ada network dan host IP. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini sudah terdiri dari 4 oktet atau 4 bagian-bagian. Oktet-oktet ini dipisahkan oleh tanda titik. Sebagai contoh, mari kita perhatikan alamat IP ini. 192 merupakan IP yang ada pada oktet pertama. Dipisahkan tanda titik, lalu 168 adalah oktet kedua. 10 merupakan oktet ketiga, dan angka 1 merupakan oktet terakhir. Bagaimana untuk batasan minimal dan batasan maksimal angka pada bilangan IP? Perlu kita perhatikan, tiap oktet terdiri dari digit 1 dan 0 bilangan biner. Artinya apa? Nilai minimalnya adalah 0, sedangkan nilai maksimal dari tiap oktet adalah 255. Tiap-tiap oktet pasti terdiri dari angka tersebut. Artinya, IP address bisa dimulai dari IP 0.0.0 dan titik 0 hingga 255.255.255.255. Jika kita bayangkan, alamat IP ini sudah sangat banyak. Tapi ternyata alamat IP yang banyak ini saat ini sedang dalam masalah penting, masalah utama, yaitu semakin hari semakin sedikit yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke topik bahasan
mengenai jenis-jenis alamat IP. Jadi perlu kalian ketahui, IP ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada network address. Network address ini merupakan IP yang diberikan terhadap sebuah jaringan komputer. Sekali lagi saya tegaskan, jaringan komputer. Berikutnya ada host address. Host address ini merupakan IP yang diberikan untuk perangkat PC atau perangkat klien dari laptop ataupun perangkat lainnya. Yang ketiga ada broadcast address. Broadcast address ini berfungsi sebagai penerus. Seperti dulu ada pesan BC, pesan broadcast, artinya meneruskan. Sama juga dengan fungsi IP ini. Selanjutnya, mari kita bahas seperti apa penerapan network address, seperti apa host address, seperti apa broadcast address. Silahkan disimak gambar berikut ini. Jadi, network address adalah, jika diibaratkan network address ini seperti nama sebuah jalan. Nama jalan ini bisa disebut sebagai network address. Dalam sebuah jalan, dalam sebuah network address, terdapat banyak sekali rumah-rumah. Nah, rumah-rumah inilah yang berfungsi sebagai host address. Ada banyak sekali host address, ini bisa kita ibaratkan sebagai perangkat komputer atau perangkat laptop yang terhubung dalam sebuah jalan tadi, dalam sebuah network address. Lalu, di manakah broadcast address-nya? Broadcast address jika saya ibaratkan bisa berarti seperti sebuah RT, kepala RT atau kepala RW. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan paket data. Jadi ketika ada data dikirimkan, data tersebut akan terlebih dahulu mencari network address atau mencari nama jalannya. Setelah ditemukan nama jalan, data tersebut akan bertanya kepada RT atau yang kita kenal sebagai broadcast address. Untuk apa bertanya pada broadcast address? Adalah untuk mengetahui rumah bagian manakah yang dituju oleh data tersebut atau host manakah yang akan menerima paket data yang dituju. Sampai sini adakah yang masih kalian bingungkan? Jika kalian masih bingung, silahkan tulis komentar pada video di bawah kali ini. Selanjutnya, pelajar Skapsa, saya akan menjelaskan metode pengalamatan IP. Yang pertama ada static IP dan yang kedua ada dynamic IP. Static IP merupakan IP yang diberikan secara manual dan akan bersifat statis, terus-menerus tidak akan berubah terhadap sebuah perangkat jaringan. Sedangkan dynamic IP merupakan IP yang diberikan oleh perangkat server, dia bersifat dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut mengenai materi static IP dan dynamic IP akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya berharap sekali lagi kalian tetap membaca dan mencari informasi di berbagai sumber yang lain. Jangan hanya melihat dan menyimak video kali ini saja. Baiklah pelajar Skapsa sekalian, demikianlah materi hari ini mengenai pengantar DHCP server. Saya berharap selain kalian menyimak video kali ini, kalian juga tetap mencari berbagai informasi tentang DHCP server dari internet ataupun buku materi yang lain. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom sesuai dengan kelas kalian. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi terbaru tentang Studio Skapsa Official. Dan share jika menurut kalian video kali ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.